Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sartika dengan NIM 2120203862202052 dari Prodi Akuntansi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Parepare. Tugas ini bertujuan untuk memenuhi ujian akhir semester ekonomi mikro dan makro, dan adapun yang akan kita bahas adalah pendapatan nasional, uang dan lembaga keuangan, inflasi, perekonomian tiga sektor, dan pengangguran. Baik, adapun yang akan kita bahas ada 5. Yang pertama itu pendapatan nasional, uang dan lembaga keuangan, inflasi, perekonomian tiga sektor, dan yang terakhir adalah pengangguran. Kemudian adapun pengertian pendapatan nasional. Pendapatan nasional merupakan jumlah pendapatan yang diterima oleh seluruh rumah tangga keluarga di suatu negara dari penyerahan faktor-faktor produksi dalam satu periode, biasanya selama 1 tahun. Kemudian 3 pendekatan. Yang pertama adalah pendekatan produksi, yang kedua adalah pendekatan, yang ketiga adalah pendekatan pengeluaran. Kemudian tujuan menghitung pendekatan, tujuannya yaitu untuk mengukur pertumbuhan ekonomi, untuk membandingkan kemajuan ekonomi antar negara, untuk mengetahui struktur perekonomian suatu negara menjadi landasan perumusan kebijakan pemerintah, dan untuk menentukan besarnya kontribusi sebagai struktur perekonomian, juga mendapatkan informasi tingkat kemakmuran Indonesia atau masyarakat. Kemudian yang terakhir adalah membantu pemerintah melakukan evaluasi dan mengukur perubahan yang terjadi. Sektor perekonomian. Sektor perekonomian dibagi atas beberapa bagian. Yang pertama itu kelautan dan perikanan, pertanian, lingkungan hidup dan kehutanan, keagamaan, perindustrian, dan perdagangan. Maksud dari uang dan lembaga keuangan. Maksud dari uang dan lembaga keuangan adalah alat pembayaran yang sah yang dapat diterima secara umum. Syarat benda dijadikan alat pembayaran ada 7, yaitu benda itu bernilai dimanapun, tahan lama, mudah dibawa, tidak mudah dipalsukan. Yang kelima, apabila dipecah tidak mengurangi nilainya. Yang keenam, jumlahnya terbatas, dan yang terakhir adalah ada jaminan. Kemudian fungsi uang. Fungsi uang ada beberapa. Yang pertama yaitu sebagai alat tukar, sebagai pengukur nilai, dan yang terakhir adalah sebagai penyimpan nilai. Misalnya harga spidol 5.000 itu merupakan nilai spidol. Kemudian selain ada fungsi uang, uang juga memiliki jenis. Yang pertama yaitu uang kartal. Uang kartal adalah uang yang digunakan sehari-hari. Kemudian yang kedua adalah uang giral. Uang giral adalah uang tanda atau bukti kepemilikan uang, misalnya ATM. Kemudian selain ada fungsi dan jenis uang, uang juga memiliki nilai uang, maksudnya nilai minimal, nilai instruksi atau biaya pembuatan uang itu sendiri, kemudian nilai real atau nilai asli, kemudian nilai kurs, biasa juga disebut dengan nilai mata uang terhadap mata uang lain. Kemudian lembaga keuangan. Bank merupakan lembaga keuangan yang memiliki fungsi menghimpun dan menyalurkan uang. Bukan bank, lembaga keuangan yang memiliki fungsi dan wewenangnya hanya menghimpun atau menyalurkan uang. Inflasi. Inflasi merupakan kenaikan harga secara terus-menerus dan berlaku secara umum. Faktor penyebab inflasi: jumlah yang beredar melebihi kebutuhan, perilaku masyarakat, terjadinya bencana alam, kebijakan pemerintah mengurangi atau mencabut subsidi,
Kemudian yang terakhir adalah kenaikan pajak. Deflasi. Deflasi adalah penurunan harga secara terus-menerus dan berlaku secara umum. Perekonomian tiga sektor. Perekonomian yang meliputi kegiatan dalam sektor perusahaan, rumah tangga, dan pemerintah. Penerimaan dan pengeluaran negara ada dua, yaitu penerimaan negara. Penerimaan negara adalah uang yang masuk ke kas negara. Negara adalah uang yang keluar dari negara. Itulah yang dapat saya sampaikan. Kekurangannya datang dari saya dan kelebihannya semata-mata datang dari Allah Subhanahu wa taala. Billahi fi sabilillah